Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan mengkaji sedikit dan mempelajari tentang apa itu Lailatul Qadar dan bagaimana makna Lailatul Qadar yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, dan Allah pilih satu surat yang menjelaskan Lailatul Qadar, yaitu di dalam Suratul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan ay Al-Quran jumlatan wahidatan minal lawhil mahfudi ila sami'id dunya. Jadi Al-Quran diturunkan secara menyeluruh dari lauhul mahfud kepada langit ke langit dunia. Ini dijelaskan di dalam tafsir Jalalain, bahwasanya Al-Quran seluruhnya diturunkan pada malam Lailatul Qadar dari lauhul mahfud ke langit dunia, atau dikenal dengan Baitul Izzah. Fi lailatil qadari, di malam Lailatul Qadar. Ay asy-syarafi wal 'izami. Apa makna Lailatul Qadar itu? Maknanya adalah malam kemuliaan, malam keagungan. Itu adalah Al-Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Wa ma adraka, dan apa yang kau ketahui wahai Muhammad tentang Lailatul Qadar? Setelah Allah jelaskan, setelah Allah sebut fi Lailatul Qadar, kemudian Allah sebut lagi Lailatul Qadar dengan kalimat pertanyaan sebagai bentuk saking agungnya malam Lailatul Qadar. Ta'zimun li sya'niha wa ta'zibun minhu. Sebagai pengagungan atau saking agungnya peristiwa Lailatul Qadar itu, dan sebagai ta'jib wa ta'jib, sebagai memberikan kesan takjub kepada Rasulullah SAW. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Penjelasan pertama tentang Lailatul Qadar itu dijelaskan, yaitu malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik, bukan sama, tapi lebih baik. Lebih baik. Artinya, laisa fiha Lailatul Qadar, selain malam-malam Lailatul Qadar. Fal amalu shalihu fiha khairum minhu fi alfi syahrin laisa fiha. Mengerjakan amal soleh pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan selain malam Lailatul Qadar. Artinya kita pertama, Allah menjelaskan Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Orang yang mengerjakan amal soleh pada malam itu. Bukan sama ya, tapi lebih baik. Siapa saja yang mendapatkan Lailatul Qadar itu, ya dia seorang mukmin atau mukminah yang mereka itu mengerjakan amal soleh, tidak bermaksiat kepada Allah SWT, menjaga lisannya, menjaga telinganya, menjaga matanya, dan semua zahiran wa batinan, hatinya dijaga di malam Lailatul Qadar, sehingga dia pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Tetapi kalau dia masih bermaksiat pada malam itu, tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga hatinya dan pikirannya, senantiasa berburuk sangka kepada orang lain, senantiasa suuzon kepada orang lain, senantiasa membicarakan keburukan orang lain, maka dia tidak akan bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Senantiasa membanggakan dirinya, menyombongkan dirinya pada malam Lailatul Qadar, walaupun dia terjaga pada malam itu, maka tidak bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Maka seharusnya kita pada malam Lailatul Qadar itu, karena tahu keutamaan itu, keutamaannya ketika kita melakukan amal kebaikan pada malam itu akan dilipat gandakan. Sehingga umur kita yang mungkin 34 tahun, 40, 60 tahun itu akan terisi, akan melampaui umur kita, akan ada tambahan kebaikan yang melampaui umur kita, gitu ya. Dan ini khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka merugi orang yang berada pada bulan Ramadan, tetapi dia tidak bersungguh-sungguh, ya, tidak memperbaiki diri, bersungguh-sungguh menghadap kepada Allah SWT. Ini adalah kerugian besar bagi orang-orang yang tidak
bersungguh-sungguh pada malam Lailatul Qadar. Di mana kita bisa mencari Lailatul Qadar? Maka dijelaskan di dalam Sahih Bukhari di sana taharraw di dalam bab Lailatul Qadar ya. Di dalam bab Lailatul Qadar dijelaskan kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu carilah di 10 akhir ya, 10 akhir di bulan Ramadan di malam-malam ganjil. Nah, itu banyak hadis yang menerangkan tentang itu. Nah, nih salah satunya nih. Taharraw qala sallallahu alaihi wasallam taharraw lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Jadi kita sama Rasulullah SAW suruh mencari Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 akhir daripada dari bulan Ramadan. Itu kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Sebenarnya tidak harus kita untuk beriktikaf di dalam masjid untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Memang itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW, beriktikaf, sholat di masjid, kemudian kita memfokuskan diri di sana. Tetapi tidak harus seperti itu. Kita bisa juga untuk mendapatkan Lailatul Qadar dengan bersilaturahmi, mengunjungi orang sakit, bisa juga menyantuni anak yatim, menolong orang lain, membantu orang lain. Itu bisa juga mendapatkan Lailatul Qadar atau berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk juga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu bihasfi ihdat aini minal asli. Ini kalau kajian kebahasaannya, tanazzalu ini awalnya tatanazzalu, kemudian dibuang taknya. Warruhu, jadi para malaikat itu turun ya, warruhu dan Jibrilun, dan malaikat Jibril juga turun. Setelah Allah menyebut al-malaikah kata umum, kemudian Allah menyebut ar-ruh sebagai kata khusus, maknanya adalah ini menandakan bahwa malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia dan diagungkan. Fiha fil lailah, di malam di malam Lailatul Qadar biizni rabbihim, dengan perintah Tuhannya, min kulli amrin, untuk mengurus segala urusan. Jadi para malaikat yang kedua maknanya Lailatul Qadar itu para malaikat itu turun ya pada malam Lailatul Qadar karena perintah Allah SWT. Untuk apa? Untuk mengatur segala urusan. Nah, qadahullahu fiha tilkas sanati ila qabilin. Ini Allah menentukan pada malam itu pada malam Lailatul Qadar tahun ini, tidak tahun itu, sampai tahun berikutnya. Gitu ya. Makanya apa yang ditentukan kalau kita lihat di di mana ini, di Safwatul Bayan, itu yang diatur dari ajalnya, rezekinya, dan lainnya itu diatur pada malam Lailatul Qadar. Min rizkin wa ajalin wa ghairi, gitu ya. Maka disebut juga malam Lailatul Qadar itu malam yang sempit karena para malaikat turun ke dunia sehingga memenuhi dunia itu dengan para malaikat. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu kesejahteraan, ya, khabarun muqaddam ini. Hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Bi fathil lam wa kasra ila waqti tulu'i ju'ilat salaman li kathrati salam fiha minal malaikati la tamur bi mu'minin wala bi mu'minatin illa salamat alaihi. Nah, apa maksudnya? Para malaikat itu maksudnya kesejahteraan itu terlimpah pada malam Lailatul Qadar sampai terbitnya fajar, itu karena para malaikat ya itu memberikan salam ya
memberikan salam kepada mukmin dan mukminah. Ya, setiap bertemu dengan mukmin mukminah yang bermunajat kepada Allah Taala, yang taat kepada Allah Taala, maka para malaikat itu memberikan salam. Ya, memberikan salam. Jadi kesejahteraan, kemakmuran senantiasa tercurahkan kepada orang-orang yang berdiri, ya, yang berdiri pada malam Lailatul Qadar, ya, yang berdiri kemudian bermunajat kepada Allah SWT. Maka orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu akan senantiasa salam, kesejahteraan, kemakmuran, ketenangan yang dia akan peroleh pada malam Lailatul Qadar. Sebenarnya asbabun nuzul di dalam suratul Qadar itu adalah ketika ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang melakukan amal soleh pada malam harinya, dia sholat qiyamul lail sepanjang malam, di pagi harinya ia berjihad fisabilillah. Maka kata Rasulullah, umatku dapat Lailatul Qadar itu lebih baik daripada itu. Ya, lebih baik daripada itu. Lebih baik dari, dan Bani Israel itu yang laki-laki itu mengerjakan amal soleh itu selama 1000 bulan. Maka keistimewaan umatnya Nabi Muhammad diberikan yang lebih baik daripada itu, tergantung pada niatnya dalam hati masing-masing. Yang paling penting yang bisa kita petik pelajaran di dalam ayat ini, ada 3 hal. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Lah, ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya, maka kebaikan yang akan kita peroleh dan akan diampuni dosa-dosa kita ketika kita sampai dan bertemu dengan Lailatul Qadar. Maka di dalam Sahih Bukhari itu jelaskan mangqomah Lailatul Qadar, gitu ya. Bentar, kita lihat dulu di bab Lailatul Qadar. Jadi barang siapa, di sini jelaskan, barang siapa yang berdiri pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya. Jadi akan diampuni dosa-dosanya selama sebelumnya, ya, dosa-dosa sebelumnya akan diampuni ketika orang itu sampai kepada malam dan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Maka Masya Allah ya, jadi merugi banget ya kalau kita kemudian menyia-nyiakan waktu terakhir pada bulan Ramadan ini. Kita akan diampuni dosa-dosa, padahal dosa-dosa yang melekat pada diri kita itu yang membuat kita sumpah, yang membuat kita gelisah, yang membuat hati kita kacau, yang membuat ketidaktenangan dalam hidup kita, tidak berkah hidup kita karena dosa kita. Dan pada malam-malam 10 hari terakhir pada bulan Ramadan ini, kita harus mengejar sana agar diampuni dosa-dosa kita dan mendapatkan kebaikan, ya, mendapatkan kebaikan yang akan melampaui batas umur kita. Yaitu pertama. Yang kedua, sana ketika malaikat turun. Nah, ketika malaikat turun, malaikat itu identik apa? Malaikat itu identik memberikan dan akan mendorong sana seseorang itu melakukan kebaikan. Kalau kita, ya, bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka kita akan senantiasa terdorong untuk melakukan kebaikan sepanjang tahun, ya, ke depannya, karena kita akan didorong oleh malaikat, ya, akan dibantu oleh malaikat, dan malaikat juga memberikan salam, ya. Maka orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka hatinya akan bersih, hatinya akan tenang, jiwanya akan tenang, hidupnya akan berkah. Tidak mungkin sana seorang yang mendapatkan Lailatul Qadar, kemudian keluar dari kata-katanya suatu yang buruk, ya, keluar dalam perilakunya suatu yang buruk yang merugikan orang lain. Karena malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang memberikan dan mengubah diri kita kepada yang lebih baik. Semoga ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.